Pak Terawan setelah tidak jadi menteri, Bapak kan namanya ada sebagai calon duta besar Portugal kalau nggak salah ya Pak ya? Enggak, Spanyol. Oh, Spanyol kalau salah. Habis itu nggak jadi. Itu nolak perintah presiden loh Pak. Ya, tetapi ada sesuatu yang saya harus selesaikan, yaitu saya harus menyelesaikan vaksin Nusantara. Kalau itu tidak saya kerjakan, saya merasa berdosa. Karena saya yakini bahwa vaksin itu yang bisa membawa perubahan. Pak, Bapak itu kontroversi sekali. Ya, Sebelum jadi menteri, Bapak sendiri sudah bermasalah dengan ID. ya, Tahu-tahu 2019 di periode kedua, ya. Presiden alih-alih memilih Menteri Kesehatan yang lain, yang dipilih Menteri Kesehatan yang bermasalah Ya. dengan Ikatan Dokter Indonesia. Lalu kemudian Bapak tidak lagi di Menteri Kesehatan, Bapak diamanatkan menjadi Duta Besar Spanyol, alih-alih menjalankan sebagai Dubes, Bapak dengan vaksin Nusantaranya, itu juga kontroversi sekali. Bapak ini memang cari gara-gara. Enggak, saya selalu meyakini apa yang harus saya kerjakan. Kalau itu untuk kemaslahatan umat, saya akan kerjakan. Ya, kalau itu kemaslahan umat kan nggak bikin gaduh Pak. Tapi yang Bapak bikin, yang selalu Bapak bikin, itu bikin gaduh Pak. Di mana kemaslahatan umatnya? Ya, yang bikin gaduh kan narasi media. Salah Kalau lagi saya deh nih- media deh. Ya kan Mbak Rosi Ya, yang bikin gaduh. Nah ini tadi yang ngomong gaduh Mbak Rosi. Kalau saya nggak gaduh, saya sama istri sayang-sayangan terus saja, nggak gaduh rumah tangga saya. Jadi begini ya, persepsi itu memang tergantung dibangun mau kemana. Dan saya selalu meyakini apa yang saya tempuh, kalau itu untuk hal yang baik, saya akan kerjakan dengan baik. Kan tidak mungkin saya bisa mencapai bintang 3. Kalau saya bukan seseorang yang berani melakukan terobosan-terobosan dan melakukan hal yang saya yakini dengan baik. Tidak gampang untuk jadi seorang jenderal. Apalagi belum pensiun nih harusnya. Apa Pak, vaksin Nusantara, kenapa saya bilang gaduh? Karena apa, BPOM itu mengatakan ini belum uji klinis. Tapi Pak Terawan terlihat bahwa ini harus jadi vaksin massal yang diberikan. Sama seperti dengan vaksin dari Cina, Pfizer, Moderna, dan lain sebagainya. Padahal BPOM menjalankan fungsinya bahwa ini harus uji klinis dulu. Ya, jadi gini, kita harus tahu semangat berdikari untuk bisa mandiri di bidang kesehatan itu yang utama. Kalau kita sendiri tidak ada semangat untuk berdikari, tidak akan pernah berdikari. Dan vaksin Nusantara kalau dikatakan belum uji klinis, coba dilihat. Dia udah masuk di clinicaltrial.gov yang diadop oleh WHO, dan di sana sudah terpampang hasil uji klinis 1 dan uji klinis 2. Dan itu serius, tinggal dibuka aja clinicaltrial.gov US. Ya. Dan kalau dikatakan belum uji klinis, ya saya ya diem aja, enggak pernah saya bantah. Tapi bukalah, kalau memang di Google dibuka di clinicaltrial.gov akan ada di situ. Itu artinya apa Pak? Artinya sudah dilakukan uji klinis Di kita, di Indonesia, oleh oleh saya. kan nggak bisa dong Pak. Ini penelitian saya diuji klinis oleh saya, kemudian dinyatakan lulus oleh saya, kan nggak bisa gitu Pak. Kan bukan lulus dan tidak lulus. Uji klinis itu mengungkapkan fakta yang ada, bukan untuk seperti ujian lulus dan tidak lulus. Uji klinis itu untuk mencari fakta-fakta yang ada. Apa yang terjadi kalau kita kerjakan? Nomor 1, safety. Safe enggak? Yang kita kerjakan safe. Oke. Habis itu efikasinya, mutunya gimana? Baik apa tidak? Lalu sampai detik ini apa ada yang gara-gara disuntik vaksin Nusantara enggak ada? Atau Maksudnya dia nggak atau dia menjadi kegagalan, dia menjadi dirawat di rumah sakit gara-gara disuntik vaksin Nusantara. Tidak ada. Jadi kalau uji klinis ataupun riset itu menjadi halangan, kapan kita bisa membuat investasi? Investasi yang benar di jangka panjang itu adalah riset, Ya. R&D.
Dan R&D itu termasuk salah satunya adalah uji klinis. Ya. Uji klinis itu yang menilai siapa? Adalah komite etik di masing-masing rumah sakit. Tidak ada coba dibuka peraturannya.